Benarkah Salafi Wahabi dalam terorisme? Banyak statement negatif yang berkembang di masyarakat. Yang mengatakan demikian pertama, musuh-musuh Islam, karena dia takut dikalahkan oleh Islam yang sebenarnya. Beberapa dokter lulusan Timur Tengah, dia mengatakan bahwa sebetulnya itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi itu Wahab bin Rustum, tokoh Khawarij yang ada di Maroko. Saya bilang, sekelas dokter dia tertipu. Kenapa? Kami bisa datangkan bukti, buku-buku yang kami jadikan referensi untuk beramaliat, ya, seperti itu dia. Itu adalah Durar As-Saniyah, Sabilun Najah, Risalah Makna Tauhid, dan lain sebagainya. Ini yang berbicara mantan teroris. Saya praktisi, saya baca buku itu, saya keluar dari polisi, kemudian saya bergabung dengan teroris. Saya kebetulan tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme di Mabes Polri. Saya melekat bekerja sehari-hari dengan Densus 88. Dan saya harus mengakui jati diri saya, karena apa yang akan saya sampaikan ini adalah data-data dari temuan saya ketika saya berhadapan langsung dengan teroris-teroris yang baru ditangkap. Saya harus akui itu. Dan saya punya data berdasarkan pengalaman saya ketika saya bertatap muka dengan mereka. Saya pastikan 100% teroris yang ditangkap oleh Densus 88 berfaham Salafi Wahabi. Namanya Abu Sayyaf. Di Suriah juga ada kelompok yang paling ditakuti hari ini yang bernama Jabhatun Nusrah dan juga Liwa'ut Tauhid. Ini semua adalah kelompok-kelompok teror yang berfaham Salafi Wahabi. Di YouTube banyak yang membantah ini. Saya tantang. Kalau memang tidak percaya bahwa teroris yang ditangkap oleh Densus itu hari ini berpaham ini, saya bawa ke penjara, ketemu langsung dengan terorisnya. Saya tantang. Benarkah Salafi Wahabi dalam terorisme? Banyak statement negatif yang berkembang di masyarakat. Yang mengatakan demikian pertama, musuh-musuh Islam, karena dia takut dikalahkan oleh Islam yang sebenarnya. Bagaimana dakwah salaf dikatakan dia itu dalam teroris, padahal dia membantah teroris. Cuma apa? Kadang media atau orang tidak mau tahu yang namanya salaf yang sebenarnya. Yang dikatakan salaf itu siapa? Ya orang-orang yang punya pemahaman Khawarij, pemahaman Ikhwanul Muslimin. Itu yang dikatakan Salafi juga. Karena apa? Sama-sama pakai jenggot, sama-sama cingkrang. Tapi padahal kalau kita lihat ketika berbicara tentang pemerintahan, coba dengar apa kata mereka. Ya, selalu akan menjelek-jelekkan penguasa. Tidak di halayak umum, tetapi apa? Nanti di antara sesama majelisnya. Ini kunci utama untuk mengetahui. Saya mengutip beberapa perkataan seorang ulama Salafi, ulama Saudi yang jujur adanya fenomena terhadap ideologi ini. Dia katakan begini, inkaru alaqatun atakfir ad-durar as-saniyah khiyanat lil ummah wal watan, kata dia. Mengingkari adanya korelasi hubungan pemahaman takfir dengan kitab Durar as-Saniyah. Durar as-Saniyah adalah kitab yang selama ini dijadikan referensi bagi kelompok-kelompok kita seperti dulu kelompok-kelompok teroris. Nah, kitab Durar as-Saniyah ini juga dijadikan oleh tadi Pak Tito mengutip perkataan Syekh Al-Maqdisi. Beliau juga menjadikan kitab Durar as-Saniyah sebagai pijakan. Dan Abu Musab Zarqawi, kemudian Aman Abdurrahman ini menjadikan kitab Durar as-Saniyah sebagai referensi. Isinya apa sih? Ternyata itu adalah isi, ya, saya sebutkan ada beberapa materi, ya. Kadang kalau saya membahas masalah tentang dakwah nejat, ini banyak orang tersinggung. Seakan-akan pemikiran ini tidak pernah ada dan tidak boleh salah dan tidak boleh dikritik. Kemudian kata Syekh Hatim Al-Nuni yang mengatakan tadi khianatul lil ummah wal watan, berarti dia telah mengkhianati umat. Karena seakan-akan kitab ini nggak boleh salah, membuat pemikiran ini akan terus hidup. Ya, karena teori konspirasi tadi. Sampai dikatakan oleh beberapa dokter lulusan Timur Tengah, dia mengatakan bahwa sebetulnya itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi itu Wahab bin Rustum, tokoh Khawarij yang ada di Maroko. Saya bilang, sekelas dokter dia tertipu. Kenapa? Kami bisa datangkan bukti, buku-buku yang kami jadikan referensi untuk beramaliat, ya, seperti itu dia. Itu adalah Durar As-Saniyah, Sabilun Najah, Risalah Makna Tauhid, dan lain sebagainya. Sampai saya 13 tahun menjadi polisi, saya keluar gara-gara membaca buku ini. Kok dibilang ini sebuah konspirasi? Lalu sampai kapan kalau hal ini seperti ini dijadikan sebagai konspirasi? Kapan kita mau berbenah? Kapan kita mau mengkoreksi? Ini yang berbicara mantan teroris. Saya praktisi, saya baca buku itu, saya keluar dari polisi, kemudian saya bergabung dengan teroris. Kalau dibilang ini rekayasa intelijen, saya tidak ada hubungan dengan intelijen, wallahi. Saya akan ajak mubahalah siapa yang menuduh saya intelijen. Saya fakta, saya korban juga gitu. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa
apa sih yang menjadi virus hari ini di negara kita? Yang menjadi virus hari ini di negara kita adalah ada dua hal penting, yaitu yang pertama adalah tentang salah satu ajaran yang bernama Salafi Wahabi. Ini menjadi virus. Mengapa menjadi virus? Saya katakan menjadi virus. Saya kebetulan tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme di Mabes Polri. Saya melekat bekerja sehari-hari dengan Densus 88. Dan saya harus mengakui jati diri saya, karena apa yang akan saya sampaikan ini adalah data-data dari temuan saya ketika saya berhadapan langsung dengan teroris-teroris yang baru ditangkap. Saya harus akui itu. Dan saya punya data berdasarkan pengalaman saya ketika saya bertatap muka dengan mereka. Saya pastikan 100% teroris yang ditangkap oleh Densus 88 berfaham Salafi Wahabi. Saya pastikan itu. Kalau ada yang mau bantah, silakan datanya ke saya. Jadi kalau kemudian ajaran-ajaran Salafi Wahabi mengharamkan maulidan, mereka melarang tahlilan, mereka melarang haul, teroris yang ditangkap oleh Densus 88 juga melarang hal yang sama. Perbedaannya di mana? Kok seolah-olah ajaran-ajaran dari ustadz-ustadz Wahabi ini kok kayaknya sejuk-sejuk semua? Pintu pembukanya adalah ustadz-ustadz yang hari ini beredar di media sosial dan juga di televisi. Itu pintu pembukanya. Produk terakhirnya itu adalah mereka yang bergabung dengan kelompok-kelompok teror yang bernama JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Saya 5 tahun di Amerika khusus mempelajari pergerakan-pergerakan kelompok radikal ini. Saya tinggal di Amerika, saya hidup di Amerika, saya belajar Islam di Amerika. Saya belajar tentang sejarah dan filsafat Islam di Zaytuna Institute di Berkeley di California. Kebalik, menebi orang Madura ajar agama ini ke Arab. Saya kebalikannya, saya ke Amerika. Tapi nggak apa-apa, ilmu itu ada di mana-mana. Lalu kemudian apa yang membuat ajaran ini kemudian membentuk orang untuk pada akhirnya melawan negaranya, dan mengapa kemudian ajaran ini membentuk orang supaya secara tega dia bisa menghalalkan darah orang meskipun satu keimanan sekalipun, satu tafsir sekalipun. Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah ke Afrika berkali-kali. Saya sudah ke Somalia, ke Tanzania, ke Somaliland, sampai ke Sudan, negara tanduk Afrika. Saya sudah membelah Afrika ke bagian tengah, Kenya, Republik Afrika Tengah, Bangui, lalu kemudian menyusuri pantai barat Afrika, Nigeria, sampai ke Liberia di Monrovia. Di Somalia ada kelompok teror yang paling ditakuti di Afrika, namanya Al-Shabaab. Di Nigeria ada kelompok teroris yang paling ditakuti di pantai barat Afrika, namanya Boko Haram. Di Afrika Tengah ada kelompok teroris yang paling ditakuti bernama Seleka. Di utara, di Sudan, ada kelompok teroris yang paling ditakuti bernama kelompok Hasan Turabi. Di Pakistan ada kelompok, saya sudah juga ke sana. Di Pakistan ada kelompok teror bernama Laskar At-Taiba. Di Thailand Selatan ada kelompok separatis kemerdekaan Thailand Selatan. Di Filipina, saya juga pernah ke Filipina, ada kelompok namanya Abu Sayyaf. Di Suriah juga ada kelompok yang paling ditakuti hari ini yang bernama Jabhatun Nusra dan juga Liwa'ut Tauhid. Ini semua adalah kelompok-kelompok teror yang berfaham Salafi Wahabi. Di YouTube banyak yang membantah ini. Saya tantang, kalau memang tidak percaya bahwa teroris yang ditangkap oleh Densus itu hari ini berpaham ini, saya bawa ke penjara, ketemu langsung dengan terorisnya. Saya tantang. Mereka punya pemahaman yang sama. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi, kelompok-kelompok teroris yang hari ini ditangkap Densus 88 punya pemahaman yang sama. Perbedaannya adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa kelompok Salafi Wahabi ini akan menjadi teroris, ini adalah orang yang baru berkenalan dengan ajaran ini. Produk akhirnya akan menjadi teroris. Kenapa? Ada salah satu konsep dari kelompok ini yang kemudian dipakai hingga hari ini, yang dicetuskan oleh seorang pemikir Islam bernama Ibnu Taimiyah pada abad pertengahan, yang ditulis dalam kitabnya bernama Majmu' al-Fatawa. Konsep ini yang disebut dengan konsep al-wala wal bara'.